Kita ke informasi lain, Gerakan Women's March 2018 kembali digelar di Jakarta Sabtu pagi. Ribuan peserta dari berbagai organisasi dan komunitas melaksanakan aksi Long March dari Jalan Tamrin menuju kawasan Monas. Sejumlah isu seperti halnya kekerasan terhadap perempuan, buruh migran, kesetaraan gender, dan orientasi seksual menjadi fokus dalam gerakan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita dengan saya Ragista Nandayu Brilian dengan rekan saya Nabila Nurfauzia. Senang sekali hari ini kita memiliki kesempatan untuk mengobrol-ngobrol dengan teman-teman. Ada Mbak Najwa, Mas Fiodi, dan Mas Rezi. Pertama-tama terima kasih telah bergabung dengan kami hari ini. Bagaimana nih kabarnya Mbak Najwa, Mas Fiodi, dan Mas Rezi? Alhamdulillah kabar saya baik meskipun sedang banyak tugas UAS ya. Saya juga baik Mbak, ya ada sedikit tugas juga sih yang membuat agak kepikiran juga. Iya, kalau saya alhamdulillah baik. Ya agak sedikit, ya mungkin dari hawanya ini agak sedikit sakit lah. Batuk, pilek ya. Jadi kita semua harus menjaga kesehatan diri sendiri ya. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Sekarang kita akan beralih nih ke topik-topik yang akan kita bahas hari ini. Mungkin Mbak Najwa bisa menjelaskan ya tentang definisi atau sejarah dari feminisme ini. Jadi sejarah dan definisi feminisme sendiri itu wanita di mata orang-orang Yunani seringkali dilecehkan dan diejek. Mereka mengklaim kaum wanita sebagai najis dan kotoran dari hasil perbuatan setan. Mereka tidak mempunyai hak sipil, bahkan hak waris pun tidak ada. Wanita berada di bawah kekuasaan ayah dan suaminya setelah menikah. Tragedi tragis seperti ini berlangsung hingga abad ke-6 Masehi. Peradaban Hindu dan Cina juga memiliki respon serupa dengan peradaban-peradaban Yunani dan Romawi. Sedangkan definisi feminisme sendiri adalah gerakan sosial, politik, dan budaya yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Gerakan feminis berusaha untuk mencapai perubahan dalam struktur masyarakat agar menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil bagi semua individu tanpa memandang jenis kelamin tertentu. Itu Mbak Ragista. Oke, baik, terima kasih. Dalam gerakan feminisme ini, apa saja yang perlu diperjuangkan? Mas Wiyadi mungkin bisa menjawabnya? Halo Mas Wiyadi. Dalam gerakan feminisme saat ini, apa saja sih yang diperjuangkan? Mas Ferdi bisa menjawabnya? Ya, dalam gerakan feminisme ini saat ini yang diperjuangkan melawan patriarki untuk membuat perempuan dan gender non maskulin
lainnya diakui sebagai manusia seutuhnya. Hal yang harus diutamakan dalam feminisme adalah sifat yang non-kompetitif, artinya bukan persaingan melainkan kolaborasi dalam sebuah masyarakat yang adil dalam gender. Masih banyak orang yang menolak atau menerapkan prinsip-prinsip feminisme, terutama di kalangan mereka yang mempertahankan status quo yang memiliki pihak tertentu. Begitu, Mbak, kata saya. Baik, terima kasih Mas Ferdi. Selanjutnya, peran laki-laki dalam memperjuangkan feminisme sangat penting. Mendukung tujuan dari gerakan feminisme itu dengan cara apa ya Mas Rezi? Menurut saya menurut pendapat dari saya itu yang pertama itu mendukung kesetaraan gender, mengatasi diskriminasi gender, menghargai kontribusi perempuan dalam segala hak dan memperjuangkan hak-hak perempuan. Dan yang kedua itu kayak mengambil alih tanggung jawab, menciptakan lingkungan yang mendukung kesetaraan tugas di dalam rumah tangga. Yang ketiga ya mendukung organisasi dan kampanye perjuangan kesetaraan gender. Terus yang terakhir menurut saya itu kayak pendidikan dan pemberdayaan laki-laki mendapat berperan dalam mendidik diri mereka sendiri dan orang lain tentang pentingnya kesetaraan gender dan dampak negatif dari kesetaraan tersebut, serta ketidaksetaraan tersebut itu dan memperjuangkan pemberdayaan perempuan di semua bidang kehidupan. Nah, menurut saya begitu Mbak Regista. Oke. Selanjutnya tentang feminisme ini bisa mempengaruhi apa saja? Mbak Najwa mungkin? Kalau menurut saya, feminisme itu dapat mempengaruhi dalam berbagai bidang, seperti mempengaruhi dalam bidang politik, contohnya dalam pembentukan kebijakan publik dengan memperjuangkan undang-undang yang mendukung kesetaraan gender, melindungi hak perempuan, dan mengatasi diskriminasi gender di berbagai tingkat pemerintahan. Terus yang kedua juga dapat mempengaruhi ekonomi, kesetaraan dalam pekerjaan dan penghasilan pemberdayaan ekonomi perempuan. Dan yang berikutnya yaitu dalam budaya, feminisme mempengaruhi pemahaman tentang gender atau memperluas pemahaman tentang gender di masyarakat, menentang stereotip dan norma-norma yang merugikan hak perempuan maupun laki-laki, dan mempromosikan konsep kesetaraan dan kebebasan individu. Pelecehan seksual dan kekerasan atau gerakan feminis telah meningkatkan kesadaran tentang pelecehan seksual dan kekerasan terhadap perempuan dalam budaya populer, serta mendorong perilaku terkait. Itu Mbak Regista. Baik, stereotip gender dalam masyarakat terhadap perempuan dan laki-laki itu apa saja? Mas Wiyadi mungkin bisa menjawabnya? Ya. Yang pertama itu stereotip gender seringkali membatasi peran yang dianggap cocok atau sesuai untuk perempuan dan laki-laki. Yang kedua, tekanan untuk mematuhi stereotip gender dalam masyarakat. Yang ketiga, pelecehan dan kekerasan stereotip gender yang memperkuat kekuasaan laki-laki dan menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah dapat memperkuat budaya pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan. Yang keempat, stereotip gender dapat mempengaruhi bagaimana individu dinilai
dan dihargai dalam masyarakat. Yang kelima, pengalaman psikologis. Stereotip gender dapat mempengaruhi pengalaman psikologis perempuan dan laki-laki, termasuk tingkat stres, harga diri, dan kekuasaan hidup. Misalnya, perempuan yang terus-menerus ditekan untuk memenuhi standar kecantikan atau perihal tertentu mungkin mengalami tekanan mental yang lebih besar. Sementara laki-laki yang merasa terikat oleh peran-peran yang ketat mungkin merasa terbatas dalam membersihkan diri dan memenuhi potensi penuh mereka. Itu, Mbak. Oke. Selanjutnya, body positive, slut shaming, dan beauty standards berhubungan dengan konsep-konsep gender, kekuasaan, dan kontrol atas tubuh perempuan. Apa bisa dijelaskan nih hubungan feminisme dengan isu-isu tersebut? Mungkin Mas Rezi? Dari bacaan yang sebelumnya mungkin saya baca itu kayak secara keseluruhan itu feminisme berperan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan yang untuk mengontrol tubuh mereka sendiri, mengekspresikan diri mereka sendiri tanpa takut untuk dicemooh atau dihukum, dan merasa nyaman dengan penampilan dan identitas mereka sendiri tanpa harus memenuhi standar yang tidak realistis atau merugikan. Gitu, Mbak Ragis. Oke, baik, terima kasih. Nah, sekarang kita akan beralih pembahasan mungkin yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya masuk ke pembahasan disorientasi seksual. Disorientasi seksual ini adalah istilah yang mengacu pada ketidakcocokan antara identitas gender seseorang dan orientasi seksualnya. Ini bisa terjadi ketika seseorang merasa tidak sejalan antara bagaimana mereka merasa dalam diri mereka sendiri dan orientasi seksual yang mereka alami, apa yang diharapkan oleh masyarakat atau budaya di sekitar mereka. Mungkin Mbak Najwa bisa ini menjelaskan memberi tahu jenis-jenis dari disorientasi seksual. Jadi ada beberapa jenis ya disorientasi seksual. Yang pertama itu ada aseksual atau kurang atau tidak ada keterkaitan dalam seksual. Yang kedua yaitu aromantik. Aromantik itu sendiri yaitu tidak ada ketertarikan romantis terhadap orang lain. Yang ketiga, panseksual atau ketertarikan terhadap individu tanpa memperhatikan identitas gender. Yang keempat, ada biseksual, artinya ketertarikan terhadap dua jenis kelamin. Dan yang terakhir ada skolioseksual atau ketertarikan terhadap individu transgender, non-biner, atau gender queer. Seperti itu. Baik, mungkin penonton mungkin nggak tahu ya tentang perbedaan disorientasi seksual, orientasi seksual, dan identitas seksual. Mungkin Mas Rezi bisa membantu menjelaskan apa itu perbedaannya. Perbedaan disorientasi seksual menurut saya itu kayak orientasi sosial itu pola ketertarikan romantis, emosional, atau seksual terhadap orang lain seperti kayak homoseksual, heteroseksual, atau biseksual. Kemudian kalau disorientasi
seksual itu kayak ketidakcocokan antara identitas gender seseorang dengan orientasi seksualnya. Jadi yang kayak identitas gender itu cara seseorang mengidentifikasi diri mereka sendiri dalam hal gender seperti pria, wanita, non-gender, mungkin dan lain-lain. Itu Mbak Nabila. Oke, baik. Selanjutnya itu ada stigma terhadap disorientasi seksual terhadap individu yang mengalami. Mungkin Mbak Najwa bisa memberitahu. Jadi stigma terhadap disorientasi seksual terhadap individu yang dialami itu ada berbagai macam. Yang pertama ada diskriminasi dan penolakan, yaitu perlakuan tidak adil seseorang, penolakan, dan isolasi sosial. Terus ada stigma internal, artinya rasa malu, rasa bersalah, atau rendah diri. Kemudian ada kekerasan dan pelecehan, itu rentan terhadap kekerasan fisik, pelecehan verbal, atau dilecehkan melalui kata-kata, dan atau pelecehan lainnya. Yang berikutnya yaitu ada kurangnya dukungan atau kesulitan mendapat dukungan sosial dan akses ke layanan kesehatan. Selanjutnya isolasi dan kesepian, merasa terisolasi atau kesepian karena kurangnya dukungan dari orang lain di sekitar. Dan yang terakhir yaitu ada pengaruh terhadap kesehatan mental. Ini meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental seperti depresi atau kecemasan. Itu Mbak Nabila. Oke, baik. Selanjutnya itu ada mungkin Mas Fiordi bisa menjelaskan peran dukungan keluarga dan teman dalam membantu individu yang menghadapi disorientasi seksual. Ya, bisa Mbak. Yang pertama itu penerimaan dan validasi sebagai bentuk rasa diterima dan dihargai. Yang kedua, dukungan emosional dalam mengatasi stres dan kecemasan. Yang ketiga itu dukungan praktis membantu dalam urusan dan mencari sumber dukungan. Yang keempat dan terakhir menciptakan lingkungan yang mendukung dan nyaman. Gitu Mbak pendapat saya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan bagaimana disorientasi seksual berkaitan dengan isu-isu seperti depresi, kecemasan, dan penyalahgunaan zat. Mungkin Mas Fiordi bisa menjawab? Ya, baik Mbak Nabila. Ya, mungkin yang pertama itu depresi, stigma dan diskriminasi terkait disorientasi seksual bisa menyebabkan perasaan rendah diri dan kehilangan harapan dan memperbesar risiko depresi. Yang kedua itu kecemasan. Ketidakpastian dan rasa takut akan penolakan bisa memicu kecemasan sosial dan ketegangan. Dan yang ketiga, penyalahgunaan zat untuk mengatasi stres atau melarikan diri dari pengalaman negatif akibat stigma dan diskriminasi. Begitu Mbak jawaban dari saya. Selanjutnya Mas Rezi, mungkin ada langkah-langkah yang bisa diambil untuk meningkatkan kesadaran tentang disorientasi seksual di masyarakat? Langkah-langkah ya. Kalau langkah-langkah menurut saya itu kayak seperti menyediakan pendidikan komprehensif tentang identitas dan orientasi seksual di sekolah dan lembaga pendidikan. Kemudian mengadakan kampanye untuk meningkatkan
pemahaman dan kesadaran tentang disorientasi seksual. Yang ketiga itu kayak mendorong pembicara terbuka di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya itu memberikan pelatihan kepada profesional kesehatan dan pelayanan publik. Dan yang terakhir menurut saya itu langkah yang dapat diambil itu mendorong produksi dan penyebaran konten media yang mengedukasi tentang identitas dan orientasi seksual. Menurut saya begitu, Mbak Nabila. Ya, baik. Jadi media dan representasi budaya dapat mempengaruhi persepsi terhadap individu dengan disorientasi seksual melalui normalisasi pendidikan dan peran model dalam membentuk sikap masyarakat. Mungkin bisa dilanjutkan sama Mbak Ragista. Oke, baik. Dari pembahasan yang dibicarakan tadi, kali ini kita akan masuk pembahasan solusi. Mungkin Mbak Najwa bisa memberikan jawaban solusi dari peran pendidikan dalam mempromosikan kesetaraan gender dan memahami disorientasi seksual. Jadi kalau menurut saya, pendidikan itu berperan dalam mempromosikan kesetaraan gender dan memahami disorientasi seksual dengan menyediakan kurikulum yang inklusif, serta menghapus stereotip gender dan menyediakan dukungan bagi siswa dengan disorientasi seksual. Begitu Mbak Agustin. Oke, baik. Terima kasih Mbak Najwa. Mungkin bisa dilanjut Mbak Nabila. Oke. Selanjutnya tentang solusi nih. Bagaimana menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi individu dengan orientasi seksual di masyarakat, Mas Fiodi? Iya, Mbak Nabila. Bisa diulang pertanyaannya agak sedikit cedera sih. Ya, oke. Jadi pertanyaannya bagaimana menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi individu dengan disorientasi seksual di masyarakat? Oh, ya Mbak. Lingkungan yang aman dan inklusif bagi individu dengan disorientasi seksual di masyarakat itu yang pertama pendidikan dan kesadaran, edukasi tentang identitas dan orientasi seksual serta menghapus stereotip. Dan yang kedua, kebijakan perlindungan. Ketiga, dukungan sosial. Dan keempat, dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan dan program yang mendukung kesetaraan gender. Begitu, Mbak. Oke, menambahkan dari pertanyaan sebelumnya, untuk melawan stereotip gender dan norma-norma yang membatasi di masyarakat, dibutuhkannya pendidikan orang tua yang mendukung anak-anak mereka tanpa memandang jenis kelamin. Lalu penghapusan diskriminasi, mengambil tindakan terhadap diskriminasi gender di semua tingkat masyarakat. Oke, dari tadi yang kita sudah bahas, mungkin saya dapat menyimpulkan ya, pentingnya untuk memahami bahwa kesadaran gender dan penerimaan terhadap individu dengan disorientasi seksual merupakan bagian penting dari upaya membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan beradab. Gerakan feminisme telah memainkan peran kunci dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan mengatasi stereotip gender yang merugikan. Lalu, melalui pendidikan, kesadaran, dukungan sosial, dan perubahan kebijakan, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif
bagi semua individu tanpa memandang jenis kelamin atau orientasi seksual mereka. Penting bagi kita semua untuk berkontribusi dalam membangun masyarakat yang menghargai keberagaman, menghormati hak asasi manusia, dan mempromosikan kesetaraan bagi semua. Oke, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk para narasumber kita dan juga Mbak Ragista. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dadah.